Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua hari ini. Selamat melayani, selamat beribadah buat kita hari ini. Satu ringkasan khotbah dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21 dengan tema mewaspadai ketamakan. Satu tema yang menjadi peringatan bagi kita dari Tuhan Yesus yang berkata di dalam ayatnya yang ke-15 supaya kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena memang ketamakan selalu menimbulkan konflik dan selalu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mengerti dulu apa itu ketamakan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunaninya, ketamakan disebutkan pleonexia yang artinya keserakahan, hasrat untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan pleonexia ini berasal dari kata pleonektes yang implikasinya disebutkan penipuan, pemerasan, penindasan, dan lain sebagainya. Apa rupanya yang ditimbulkan dari ketamakan ini sebagai dosa yang sangat Yesus peringatkan supaya kita waspadai, ya. Yang pertama kalau kita melihat dimulai dari 13 ada seorang yang meminta kepada Yesus untuk berkata kepada saudaranya supaya berbagi harta warisan. Kalau kita melihat dari teks ini bagaimana ketamakan itu akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan di antara saudara karena harta warisan. Bukan persoalan uh, bukan persoalan tidak ada harta. Bukan persoalan bisa jadi bukan karena pembagian yang tidak merata, tapi persoalan karena ketamakan, persoalan karena keinginan mendapatkan lebih, atau persoalan ingin cepat mendapatkannya dan ingin memakainya menurut keinginannya sendiri. Jadi ketamakan dalam ketamakan dalam bagian firman Tuhan ini mengakibatkan konflik di antara saudara, dan ini banyak yang terjadi di antara manusia pada saat ini yang kita dengar baik di berita, media sosial, karena harta dunia di antara saudara bisa saling bertengkar, bisa bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Karena itu Yesus mengingatkan, hati-hati dengan dosa ketamakan karena bisa menyebabkan konflik di antara keluarga, perpecahan di antara keluarga, bahkan saling menghancurkan di antara keluarga. Yang kedua, kita melihat di ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-19, konflik dengan dirinya sendiri. Kita melihat di sini ada cerita seorang kaya, ya, dikatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, kita melihat kalau dari judulnya orang kaya yang bodoh. Bodoh pengertian ini di hadapan Allah. Sebenarnya kalau kita melihat dia nih orang kaya yang pintar, dia mengerti bahwa hasilnya secara matematika, hasil dari ladangnya, hasil dari pekerjaannya, dia sudah mengukur semua, memperhitungkan semuanya, bagaimana nanti hasilnya, berapa hasilnya, kemudian di mana dia harus meletakkan hasilnya. Dia sudah memperhitungkan, tapi di hadapan Allah dia menjadi orang yang bodoh. Karena apa? Karena memang justru dengan hartanya dia menyusahkan dirinya sendiri. Ya, dia menyusahkan dirinya sendiri, artinya dia bingung mau dibuat kemana hartanya. Dan orang yang demikian itu biasanya kalau kita melihat dengan hartanya itu dia tidak tenang. Memang semakin banyak harta, orang semakin tidak tenang, takut hartanya dicuri, takut hartanya hilang, dan lain sebagainya. Susah tidur, susah tenang karena selalu disibukkan dengan menjaga hartanya, bukan menjaga dirinya, ya. Menjaga hartanya dan bukan menjaga dirinya. Dan inilah kita melihat justru dengan ketamakannya dalam hal ini dia terus berjuang untuk mencari duit, mencari uang, ya. Bahkan sampai memikirkan dirinya sendiri, dia tidak pernah. Kenapa? Dia dipusingkan dengan mencari dan mencari uang, ya. Dan kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini jelas sekali bahwa hidupnya menjadi tidak tenang karena harta yang dia dapatkan begitu banyak, ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Tuhan tidak melarang kita untuk mendapatkan hasil yang banyak, tapi jangan sampai apa yang kita dapatkan itu membuat kita tamak sehingga kita tidak ditenangkan dengan harta kita, takut dengan harta kita, tidak puas dengan apa yang kita dapatkan, bahkan tidak tenang dengan apa yang kita dapatkan. Padahal kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita harus mengerti bahwa itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan konflik yang ketiga kita melihat bagaimana
Ketamakan ini akan mengakibatkan seseorang itu justru relasi atau hubungan dengan Tuhan itu juga tidak baik. Ya, kita melihat bagaimana dari ayat 20 sampai dengan 21 sebagai cerita tentang orang kaya yang bodoh ini, dia sibuk memikirkan hartanya tapi tidak pernah mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Artinya apa? Kalau dia tidak, kita melihat dia tidak tahu bersyukur. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, ya. Dan orang yang tidak tahu bersyukur dalam bagian ini, dia sibuk terus menyimpan hartanya, tidak pernah mau berbagi, tidak pernah mau bersyukur, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan, tidak mau memberi kepada Tuhan. Dan ini kenyataan yang sering kita lihat, bagaimana orang yang tamak itu adalah orang yang tidak mau memberi. Orang yang tamak itu tidak mau bersyukur kepada Tuhan, menganggap bahwa semua adalah hasil dari pekerjaannya, semua adalah hasil dari usahanya. Tapi kita melihat dari cerita ini, dia tidak tahu bahwa kemudian jiwanya atau kehidupannya akan diambil daripadanya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki sebenarnya semua dalam milik Tuhan. Karena itu apa yang ada pada kita harus mampu kita syukuri sebagai pemberian Tuhan, sehingga kita mampu kembali bersyukur dan mampu kembali menjadi berkat dengan harta kita. Tuhan tidak melarang kita untuk diberkati dengan harta kekayaan, tapi Tuhan menginginkan supaya dengan harta kekayaan kita memuliakan nama Tuhan. Jangan tamak dengan harta itu. Sehingga dalam bagian-bagian lain, kalau kita melihat bagaimana dengan harta kekayaan, kita diingatkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, bagaimana dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, supaya kita jangan menjadi hamba uang, ya. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Artinya apa? Bagaimana dengan apa yang kita cari, bersyukurlah. Dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Jangan takut kekurangan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti yang dikatakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Rasa cukup itu memberikan keuntungan. Karena apa? Kita kemudian tidak ditakutkan, kemudian tidak digelisahkan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya apa? Tuhan tidak melarang kita untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tapi Tuhan menginginkan kita supaya dengan hasil yang banyak kita memuliakan nama Tuhan. Dengan harta kita menjadi berkat bagi orang lain. Dengan harta kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya kita dijauhkan dari dosa ketamakan dan kita diteguhkan dengan berkat-berkat yang Tuhan terima. Kita mampu bersyukur, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.